Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Kamila Khairunisa dengan NIM 211340058, mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, di sini saya akan melaporkan hasil kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu memberikan layanan bimbingan rohani Islam terhadap klien untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan rohani Islam dosen pengampu Ibu Eni Nuraini MSI. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu sebagai calon bimbingan rohani Islam, langkah apa yang harus dilakukan terhadap klien. Nah, tentunya sebelum melakukan kegiatan bimbingan rohani Islam, untuk menjadi konselor yang baik dan berhasil, kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Nah, di sini saya melakukan langkah yang pertama, yaitu dengan cara menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Karena dengan menciptakan hubungan yang baik dengan klien bisa merasa nyaman, aman ketika saya memberikan layanan bimbingan rohani Islam terhadap klien. Kemudian langkah yang kedua, yaitu saya memahami latar belakang klien. Karena dengan memahami latar belakang klien tidak mudah tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu mendengarkan cerita klien dengan empati. Karena dengan kita merasakan empati terhadap klien merasa kita sangat memahami kondisi klien. Kemudian saya memberikan dukungan atau motivasi terhadap klien agar si klien ini selalu berusaha dan bersemangat untuk kesembuhan dari penyakitnya. Nah, setelah itu saya memberikan evaluasi terhadap klien. Nah, evaluasi ini saya lakukan setelah melakukan bimbingan rohani Islam untuk melihat perkembangan klien setelah melakukan bimbingan rohani Islam. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu apa sih manfaat setelah melakukan kegiatan bimbingan rohani Islam. Nah, tentunya manfaat memberikan layanan bimbingan rohis ini sangat banyak ya. Nah, salah satunya itu yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Karena dengan kita memberikan layanan bimbingan rohani Islam kepada klien ini akan merasa imannya ini semakin meningkat dan bertakwa gitu. Selalu mengingat Allah dan berzikir kepada Allah untuk meminta kesembuhannya. Kemudian manfaat yang kedua, yaitu meningkatkan kesehatan mental klien. Karena dengan memberikan bimbingan rohani Islam, klien ini mentalnya akan lebih terjaga dari depresi, kecemasan gitu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana menurut saya analisis terhadap kegiatan yang telah saya lakukan. Nah, analisis saya terhadap kegiatan yang saya lakukan, di sini klien menyambutnya dengan antusias, senang dan baik gitu ya. Nah, di sini saya memberikan layanan bimbingan rohani Islam kepada Maati. Nah, Maati ini atau biasa disebut dengan Mahaji. Nah, Mahaji ini mengidap penyakit kolesterol. Nah, beliau sempat dirawat di rumah sakit selama 1 minggu. Nah, setelah itu beliau pulang ke rumah dan saya memberikan layanan bimbingan rohani Islamnya itu di rumah. Lalu menurut keluarganya, Mahaji ini setelah pulang dari rumah sakit cenderung itu selalu berbicara sendiri atau melamun gitu. Nah, kadang Maati ini selalu berbicara bahwa dirinya ini akan meninggal. Nah, di sini saya memberikan nasihat kepada Maati bahwasanya memang penyakit ini datangnya dari Allah, akan tetapi ketika kita meminta pertolongan kepada Allah dan berusaha meminta kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Nah, di sini juga saya memberikan dalil atau ayat yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh Maati. Nah, ayat tersebut terdapat di surat Al-Anbiya surat 82, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamar rahimin. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Nah, setelah mendengarkan ayat tersebut, hati Mahaji ini terasa tenang dan terasa tenang, terasa nyaman gitu. Nah, dengan dalil tersebut, semoga kesembuhan menyertai Mahaji.
Nah, mungkin hanya itu laporan yang dapat saya laporkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.